Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ali Akbar Muhammad. Nah, kali ini saya akan membawa cerita dengan salah satu perempuan di Maluku Utara. Nah, ini perempuannya, kawan Tati. Nah, kali ini kita akan bercerita terkait dengan perempuan dan pilkada. Halo, kawan Tati, apa kabar? Halo, seperti yang Anda lihat kabarku hari ini. Oke, kawan Tati, baik-baik saja. Nah, kawan Tati ini juga penulis. Nah, dia menulis buku Perempuan Memeluk Hutan dan juga aktif di gerakan perempuan, juga aktif di gerakan buruh. Kawan Tati, ini kan lagi rame-rame pilkada. Iya. Nah, pilkada ini kan banyak orang bercerita pada dia. Nah, Anda sebagai karena kan aktivis perempuan begitu, tak? Nah, kira-kira menurut Anda pilkada ini penting atau ada? Oke, saya melihat pilkada sebenarnya tuh pilkada ini adalah satu momen yang menurut kita sebagai perempuan juga sangat penting karena dalam pilkada itu kita menentukan siapa pemimpin kita, dan pemimpin itu yang nanti membawa bagaimana kehidupan masyarakat terutama di Maluku Utara ke depannya seperti apa, itu tergantung pada pilkada di 2024 nanti gitu. Jadi menurut kita, kalau Anda bertanya tentang penting atau tidak pilkada, penting dong. Oh, jadi Anda bilang bahwa pilkada itu penting. Berarti Anda tidak golput dong. Soal pilihan politik ya Anda pasti tidak golput karena ya pilkada itu penting kan? Iya. Nah, oke. Nah, di Maluku Utara sendiri kan sejauh ini Mulia, ya. Nah, banyak hambatan juga yang dialami perempuan, terutama karena struktur politiknya, terutama DP budaya juga masih sangat kental dengan patriarki. Nah, kira-kira sebagai perempuan, apa sih kendala-kendala yang perempuan hadapi ketika pilkada gitu, dan kira-kira seperti apa yang harus dilakukan perempuan agar suaranya bisa didengar di pemilihan kepala daerah ini? Oke, pertanyaannya lumayan ada panjang, Abang. Ya, kan kita dihabiskan waktu malam ini. Pertama saya ingin menjawab ketika pertanyaan dan kemudian disambungkan apakah saya golput atau tidak gitu. Kalau saya melihat sosok figur atau pemimpin di politik atau pilkada yang ketika ada yang bersuara tentang isu atau kesetaraan gender, maka saya akan memilih mereka gitu. Karena saya pikir soal isu dan kesetaraan gender ini di Maluku Utara itu saya pikir belum terlalu dihubungkan belum terlalu muncul di setiap momen-momen politik, terutama di pilkada 2024. Tapi kalau ada yang masih terus mengangkat isu terkait gender atau kesetaraan gender, maka saya akan tetap memilih siapapun figur itu gitu. Kalau aku sih melihat memang budaya di Maluku Utara itu masih sangat kental mempertahankan status quo, di mana kehidupan perempuan itu masih sangat terlirik oleh budaya itu sendiri. Jadi budaya yang tadi Anda sebut budaya patriarki itu masih sangat kental, bahkan dalam politik nasional pun masih sangat terlihat gitu. Tapi di Maluku Utara itu bisa dibilang bahwa Maluku Utara adalah satu
di mana kehidupan masyarakat itu sangat kental dengan kebudayaan, maka kebudayaan yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat itu saya pikir masih sangat-sangat feodal, terutama kemudian masih juga sangat mempertahankan budaya patriarki itu sendiri. Sekarang saya pikir untuk momentum di pilkada saat ini kan memang sudah banyak yang turun bahkan kampanye segala macam bla bla bla, dan yang saya lihat saat ini untuk di momen pilkada saya tidak melihat bakal calon yang memimpin sebagai kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati segala macam tidak pernah menyampaikan atau mungkin atau saya yang kurang membaca berita atau semacamnya, tapi isu terkait gender itu tidak dibicarakan secara terbuka di depan publik. Dan bagaimana supaya apa tadi kita lupa? Iya, agar isu-isu perempuan itu bisa didengar. Dan bagaimana supaya isu perempuan ini bisa didengar? Mungkin saya yang pertama itu adalah ketika kerjasama yang baik antara partai politik, karena saya pikir partai politik ini juga punya gender awareness. Yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman terkait pentingnya gender itu sendiri dan bagaimana mempraktekkan gender di lintas partai-partai politik, karena memang itu yang paling dan sangat-sangat berpengaruh. Nah, pada faktanya gender dalam partai politik ya kita tahulah secara undang-undang juga hanya memberikan 30% perempuan untuk terlibat dalam berpolitik. Beberapa hari ini kan saya juga mencoba men-tracking data gitu. Nah, saya tracking data dan ternyata jumlah pemilih perempuan di Maluku Utara itu hampir 400 lebih. Nah, artinya dia hampir 45% dari jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di Maluku Utara. Nah, ini jumlah ini kan sangat banyak dari berbagai sektor lah. Terutama ibu-ibu di kampung-kampung, ibu-ibu buruh, perempuan-perempuan buruh, petani. Nah, jumlah ini kan sangat besar. Nah, Anda sendiri sebagai aktivis perempuan tadi mengatakan bahwa pilkada ini penting. Nah, artinya pilkada ini menjadi satu momentum bagaimana rakyat menentukan pilihan sekaligus bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakannya. Dari 400.000 ini kan punya problem yang banyak tuh. Nah, kira-kira sebagai aktivis perempuan, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu petani, perempuan-perempuan buruh, agar suaranya atau isunya itu bisa menjadi kebijakan politik atau kebijakan publik setelah ada figur yang terpilih? Kalau kita perempuan itu dia harus berpolitik dan kemudian dia juga punya pemahaman terkait dengan pentingnya politik itu yang perlu ditanamkan dalam diri perempuan. Nah, namun melihat realitas saat ini kan tidak semua perempuan itu bisa atau punya kesempatan untuk belajar soal pentingnya perempuan dalam berpolitik. Nah, kalau perempuan punya itu, ya tentu kita akan atau kita punya kesempatan dalam berada dalam politik, dan tentu kita punya suara-suara itu untuk terus memberikan kebijakan gitu agar kebijakan ada. Kemudian dalam pengambil keputusan dalam pengambil keputusan dalam ketika perempuan sudah terlibat dalam politik berarti dia bisa mengambil keputusan. Bahkan kalau bisa, ngapain dia harus membangun gender politik gitu atau kebijakan dalam partai-partai politik atau semacam ketika mereka menjadi pemimpin. Tapi
Ya seharusnya perempuan juga bisa menempati posisi-posisi itu dalam pengambil keputusan dan juga pengambil kebijakan kayak gitu kan. Oke. Nah, di Maluku Utara khususnya di kalau di provinsi itu tidak ada calon perempuan kan. Dari 4 figur itu rata-rata laki-laki. Nah, kemudian ada di beberapa daerah termasuk di Halmahera Tengah itu ada akronimnya Mustika, kemudian di Taliabu, kemudian di Sula, kemudian di Halmahera Barat itu ada calon-calon kepala daerah itu dari perempuan. Nah, tadi kan Anda bilang bahwa penting perempuan berpolitik, dengan dia berpolitik maka dia akan bisa memutuskan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak di perempuan. Nah, menurut Anda kan ada nih calon-calon bupati di beberapa daerah yang dari perempuan. Nah, apakah dia akan menjadi presentasi langsung dari perempuan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan politik atau seperti apa? Latar belakang partai politik yang masih menggunakan cara berpikir yang patriarki, di mana semua pengambil keputusan masih berada pada pengambil keputusan yang lebih banyak diambil berdasarkan perspektif laki-laki, maka hanya satu orang yang terlibat dalam partai politik atau yang menjadi pemimpin itu belum bisa membawa perempuan itu atau belum bisa mengambil kebijakan yang berperspektif gender yang inklusif. Kenapa? Kenapa saya bilang demikian? Karena setiap partai politik belum tentu bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya ibu kesetaraan gender gitu. Yang kedua, meskipun kepemimpinan yang dipimpin adalah perempuan, tapi ketika dia tidak punya pemikiran terkait dengan gender awareness tadi atau pemahaman terkait gender, maka ini juga belum tentu membawa perubahan yang besar terhadap perempuan di Maluku Utara. Kemudian pengambil keputusan juga belum tentu berpihak terhadap perempuan, itu perempuan dan anak. Oke, saya tangkap. Nah, kemudian kan tadi Anda bilang bahwa belum tentu. Nah, dari figur-figur yang bertarung, khususnya di provinsi sampai di kabupaten kota. Nah, apa clue Anda untuk mereka atau apa karena kesan untuk kandidat-kandidat yang bertarung ini agar isu-isu perempuan itu bisa menjadi bagian dari visi misi supaya bisa jadi kebijakan. Ya, kalau saya sih yang mungkin yang paling penting adalah isu kesetaraan gender ini dijadikan sebagai isu prioritas dalam pilkada, dan sama dengan persoalan-persoalan lainnya yang mungkin diangkat dalam visi misi setiap bakal calon pilkada yang nanti memimpin. Dan saya pikir ini terus dijalankan terus menerus karena menurut kita isu gender ini penting, di mana di dalam itu ada keterlibatan perempuan dan bagaimana bisa melindungi perempuan dari kekerasan yang menimpa baik di luar maupun kekerasan yang ada di dalam rumah tangga itu. Oke, ya saya tangkap. Terima kasih banyak kawan Tati. Artinya Anda mau bilang bahwa penting bahwa figur-figur yang bertarung ini harus mengakomodir terkait dengan isu-isu perempuan, terutama ibu dengan anak dan sebagainya. Nah, oke, sampai di situ. Ya.